bayi, coba satu orang buka dulu pakaiannya, karena dia kan baru lahir, nggak mungkin nggak begini. Nah, ini di itu dulu, ini dipindahin aja. Coba digendong aja dulu, tidak. Ini pakai ini lah. Oh. Sebenarnya memeriksa bayi itu nggak boleh di ruangan kayak gini. Jadi kita harus periksanya itu upayakan bonding. Bonding itu artinya mendekatkan janin ke orang tuanya, bukan hanya ibu tapi bisa juga bapak, minimal ayah dan bunda gitu ya. Untuk dilakukan bonding. Bonding itu biar anaknya dipegang, biar anaknya disentuh dalam 1 jam pertama lahir. Upayakan mereka bisa berinteraksi. Kalau di lapangan biasanya kan akan ada inisiasi menyusui dini. Maksudnya bayi itu lahir langsung diletakkan di dada ibu, tapi tanpa baju. Bayi tanpa baju, ibu tanpa baju, nanti baru diselimutkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kehangatan terjalin dan biar ikatan emosionalnya itu juga terjalin. Bonding ini sangat penting, itu namanya bonding ya. Kalau dia udah lewat dari 1 jam, itu bondingnya akan berkurang. Kenapa? 1 jam setelah dia lahir itu dia tertidur, jadi nggak punya kesempatan lagi. Sementara momen-momen dia transisi hidup ke dunia itu dalam 1 jam itu. Jadi upayakan untuk bisa mendekatkan janin bayi yang lahir dengan orang tuanya ya. Baik, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dalam 24 jam dilihat kondisi bayinya sudah tenang, atau kalau ada masalah nggak usah dulu, biarkan dia istirahat dulu. Kemudian kalau bayinya sama ibunya, berarti kita perkenalkan diri dulu sama ibunya bahwa kita akan memeriksa bayinya. Kemudian kita sebutkan apa tujuannya dan berapa lama pemeriksaannya. Kalau ibunya mau bersama kita untuk menemani, boleh gitu. Kalau ibunya mau melihat, boleh. Nah, kemudian kita nanti cuci tangan dan pakai handskot. Karena saya sudah pakai handskot, jadi saya ngulang lagi ya cuci tangan. Baik, kita pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bayi yang pertama, kita nilainya TTV-nya dulu. Karena kalau TTV tahu? Tanda-tanda vital. Kalau TTV-nya nanti jelek, berarti dia nggak bisa kita lanjut pemeriksaannya. Jadi kita pemeriksaan yang pertama tanda-tanda vitalnya. Apa tanda-tanda vitalnya? Yang pertama itu adalah frekuensi jantung. Ya, tadi kan masih kita periksa lagi. Periksa denyut jantung ini di daerah apikal jantung, yaitu interkostal 2 kiri. Nah, kita periksa selama berapa kita periksa? 1 menit. Normalnya 120 sampai 160. Misalnya ada ya. Oke, kemudian kita periksa lagi. Tadi udah frekuensi jantung, kemudian apalagi nadi. Nah, ini bisa kita periksa di arteri femoralis. Dia biasanya berdenyut di sini kan? Nah, ini bisa kita periksa. Kita letakkan tangan kita di sini. Kan ada denyutannya. Kemudian kita periksa. Biasanya frekuensi nadi dengan jantung itu sama. Ya, 120 atau sampai 160. Oke. Saya juga dua-duanya. Kalau Anda mau yakin yang mana, boleh salah satunya ini atau di sini. Baik, yang selanjutnya kita periksa suhu. Ya, suhu. Sekarang kan udah canggih semua ya, jadi tinggal sensor aja. Nah, karena ini bayinya tidak ada panas dalam tubuhnya, jadi pasti di bawah normal. Normalnya berapa? 36,5 sampai 37,2 ya di sana. Nah, kalau kita pakai termometer biasa, misalkan kita mau pakai termometer biasa, kita letakkannya di aksila. Kalau kita pakai termometer air raksa begini, lihat dulu air raksanya harus turun di bawah 0. Jadi kalau mau inikannya harus kita turunkan dulu, ya sampai 0, baru kita letakkan di ketiak bayi. Nah, kita pegang biar tidak jatuh, ya. Sama 1 menit. Tapi biasanya sekarang kan minimal pakai digital lah ya. Ada lagi yang pakai kayak ginian. Kemudian periksa tekanan darah. Tekanan darah harus mansetnya harus sama dengan bayi. Karena kita nggak punya, jadi saya nggak lakuin. Ya, kita punyanya nggak besar. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara keseluruhan. Lihat dulu posisi bayinya ini. Biasanya posisi bayi ini kayak dia masih dalam kandungan, agak fleksi, ya fleksi. Jadi tahu ya beda fleksi dengan ekstensi? Ekstensi kan lurus, fleksi kan membengkok. Jadi kayak menekuk begini ya posisinya. Nah, ini juga masih seperti ini.
Oke. Jadi lihat posturnya. Kalau dia lemah saja begini, nah biasanya dia belum matur bayinya. Berarti prematur sebenarnya. Nah, oke, sebelumnya sorry saya agak ketinggalan. Tadi TTV dulu, yang keduanya pengukuran dulu sebenarnya ya. Kita ukur timbang badan, panjang badan. Nah, untuk mengukur kita beri pengawas dulu biar tidak kedinginan nanti bayinya kalau misalkan alatnya ini ternyata besi gitu. Nah, kita angkat bayinya, kita timbang. Normalnya berat bayi ini adalah 2,5 kilo ya. Nah, ini 2,5 bayinya. Baik, setelah biar bayi itu nggak jatuh kalau anda gendong, jangan begini gendongnya, masukin begini. Jadi akan mau bagaimanapun dia akan terpegang gitu. Kadang dia bayi licin ya, bisa jatuh. Baik, selanjutnya kita akan periksa, tadi udah tinggi badan, sekarang panjang badan. Nah, panjang badan ini kita mengukurnya boleh pakai alat, tetapi alat kita ini ternyata untuk anak. Kita nggak punya untuk bayi nih. Cuma prinsipnya untuk mengukur panjang badan itu adalah di puncak kepala. Puncak kepala, jadi kita letakkan puncak kepala. Nah, ini. Jadi ini batasnya ya. Sebenarnya kalau dengan alat yang ada ini harusnya dia bisa karena dia. Nah, cuma dia ternyata nih hanya untuk anak. Kalau untuk anak jadi enggak. Nah, cuma sampai segini. Enggak sampai ke bayinya. Ya, jadi kita modifikasi saja nanti karena ini ternyata alatnya tidak bisa dipakai untuk anak. Cuma prinsipnya yang pertama itu ya prinsipnya dia harus di puncak kepala. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, ini kakinya harus diluruskan begini, harus ditahan dulu begini. Ya. Nah, sehingga dia lurus. Kemudian yang diukur itu batas tumit. Jadi bukan batas ujung jari. Nah, karena kita nggak punya alat yang berikutnya, kita modifikasi saja. Misalkan kita kasih tanda dengan kain ini. Ya, jadi kita kasih tanda begini. Di mana batasnya? Kita luruskan dulu bayinya. Oke. Nah, ini batasnya, ya. Nah, kemudian kita pakai meteran aja lagi. Pakai meteran, kemudian kita ukur dari sini sampai ke tumit tadi batasnya 42 ya. Jadi ibaratnya kita nih punya fasilitas yang kurang gitu ya. Jadi prinsipnya puncak kepala, luruskan kakinya, letakkan di batas tumit. Oke, itu untuk panjang badan. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala diletakkan di daerah gelar-gelarnya di sini ya. Nah, kita letakkan di tengah ini dari mulai belakang. Diukur lingkar kepalanya ini adalah 30. Sini adalah 30 cm. Lebih kecil ya. Di sana harusnya 32. Oke, kemudian setelah lingkar kepala, ukur lingkar dada. Nah, kalau pada bayi lingkar kepala itu wajib diukur karena takutnya ada hidrosefal ya. Hidrosefal misalkan ada cairan yang bertumpuk di kepalanya. Kemudian lingkar dada ini biasanya tepat di atas puting susu nih ya pada bayi. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Ini 26 cm. Biasanya untuk lingkar perut kalau bayi baru lahir karena dia belum minum susu, belum ASI ibunya, biasanya lingkar dada dengan lingkar perut ini sama. Ya, 26 cm. Baik, setelah pengukuran baru kita masuk ke pemeriksaan utuh tadi. Lihat tadi posisinya, posturnya yang tadi sudah kita ceritakan. Kemudian masuk ke integumen. Integumen itu kulit. Nah, kita lihat tadi kemerahan tapi biru tadi ya. Oh, sekarang birunya sudah berkurang. Jadi udah merah semua. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga mungkin ada tanda lahirnya, ada tompelnya mungkin, ada tanda lahirnya, kita lihat. Kemudian juga mungkin aja ada yang paling banyak itu biasanya putih-putih ya. Kalau bayi baru lahir ada putih-putih, itu namanya vernix caseosa. Vernix caseosa itu penting buat bayi ini, biar bayi itu tahan dengan dingin. Jadi itu untuk membuat dia lebih hangat. Jadi makanya
bayi baru lahir nggak boleh langsung dimandikan. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu bayi lahir itu airnya sudah disiapkan. Jadi pas dia lahir langsung dimandikan. Itu sekarang nggak boleh. Dimandikan nanti setelah 6 jam. Biar vena caseosanya juga mempertahankan tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dia lakukan biasanya di rumah sakit itu akan dikasih minyak dulu untuk menghilangkan lendir-lendirnya tadi, kemudian dilap. Cukup itu aja. Oke. Tadi ada vernik caseosa, jadi yang tutup vernik caseosa, atau ada yang rambut halus. Banyak rambut halus itu namanya lanugo. Ya. Nah, kemudian mungkin aja ada bintik-bintik merah, teki, atau bisa aja ada kayak dicubit, kalau orang-orang awam bilang dicubit hantu gitu, yang kayak biru-biru gitu, bukan dicubit hantu, sebenarnya memang penekanan waktu jalan lahir, namanya purpura, ya, artinya tuh purpura bahasa medisnya. Oke, sudah selesai ke integumen, sekarang kita masuk ke bagian organ per organ. Kita masuk ke kepala. Di kepala, pertama kita lihat dulu kepalanya, apakah ada hidrosepal, mungkin kepalanya yang besar, atau anencepal, tidak ada kepala. Kepalanya ada tapi tidak ada isinya gitu ya, anencepal. Nah, kemudian bisa juga mungkin ada bengkak Anda lihat. Nah, biasanya bayi ini sering adanya kalau jalan lahirnya, misalkan dia mau lahir terus ibunya nggak bisa ngedan, maju lagi mundur lagi, itu nanti bengkak di bagian kepalanya ini, kayak nonjol ke atas. Itu namanya caput succedaneum. Nah, itu kenapa? Karena terbendungnya darah, karena ditekan terus maju nggak bisa, jadi darahnya terbendung. Nah, itu akan hilang nanti 3-4 hari. Ya, itu caput succedaneum namanya. Biasanya akan tonjolnya ke sini. Nah, kemudian ada juga yang tonjolnya di sebelah aja, sebelah kanan atau sebelah kiri, namanya sepal hematom. Ya, jadi dia gumpalan darah, tetapi dia sebelah aja. Nah, ini lama hilangnya, bisa sampai 3 bulan baru hilang. Nah, jadi kalau caput succedaneum itu 3 hari juga udah hilang sendiri karena dia terserap. Oke, di kepalanya ini perlu dilihat juga, kadang dia mungkin dengan alat lahirnya, dengan forceps namanya, jadi disedot, baru dia lahir, ditarik keluar. Nah, bisa saja kepalanya itu ada yang terkena di situ ya, ada yang bekas jejakan, ya, kita perhatikan. Kemudian kita raba ini ada, Anda lihat di sini ada ubun-ubun. Ya, ini namanya ubun-ubun besar. Yang segitiga di belakang ini ubun-ubun kecil. Kalau segitiga ini, kalau ubun-ubun kecil ini dia bentuknya kalau kita raba segitiga. Ya, nanti kalau Anda nolong persalinan pas dia masuk ke dalam ini, Anda periksa nih, yang teraba apa, ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar. Nah, nanti tangan kita harus sensitif memegangnya, ubun kecil atau ubun besar ya. Jadi kalau ubun besar itu kayak gini, segi 4, kalau ubun kecil segitiga, dia letaknya di belakang. Nah, kalau pada anak, ubun-ubun ini biasanya bayi belum tertutup rapat. Jadi kita lihat, kita pegang nih masih ada celah. Nah, ini biasanya sekitar 5 cm masih ada. Kemudian kita periksa, mungkin ada tonjolan tulang di sini atau tulangnya yang karena tertekan jalan lahir sehingga tulangnya saling berhimpitan kepalanya itu, ya. Nah, itu Anda periksa. Oke. Kemudian setelah di kepala, tadi Anda raba juga. Oh, tadi kan ada benjolan. Pegang, benjolannya keras atau lembut. Kalau dia lembut berarti memang air isinya, berarti itu adalah darah tadi yang mengumpal, yang terbendung. Tapi kalau misalkan kok keras, berarti mungkin aja ada tumor atau lain-lainnya, itu nanti jadi temuan yang harus kita sampaikan. Ya, itu sudah di kepala. Sekarang kita masuk ke muka. Muka ini diperhatikan wajahnya. Kita akan bisa melihat ini anak kayaknya kemungkinan kelainan. Misalkan anak retardasi mental, itu jelas bulat mukanya tuh ya, bulatnya tuh beda khas. Nah, moon face, jadi mukanya tuh seperti bulan. Nah, kemudian kita lihat di mukanya ini simetris atau enggak, bisa aja mukanya mencong atau bagaimana, kita perhatikan. Kemudian kita perhatikan juga mungkin di saat nolong persalinan itu ada forceps, alat yang dimasukkan ke dalam, disilangkan kayak garpu, kayak sendok, disilangkan 2, kemudian ditarik dia ke bawah sehingga kena pipinya ini. Ya, berdarah atau bagaimana, kita perhatikan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian mata. Di bagian mata Anda perhatikan jarak ini ya. Tadi ada penggaris ya. Nah, jarak antar mata itu ya, kalau ada penggaris sebenarnya lebih enak. Jarak antar mata ini
harusnya sepertiga dari jarak antar ujung mata ini dengan telinga, puncak telinga. Normalnya seperti itu, jaraknya sepertiga dibanding ini. Tapi kalau Anda lihat nanti jaraknya ini setengah dengan ini, berarti biasanya ada kelainan. Ciri-ciri anak dengan kelainan retardasi mental itu seperti itu. Jarak matanya agak lebih lebar. Yang normalnya harusnya sepertiga, kalau dia biasanya lebih lebar. Itu bisa mengindikasi. Oke, kemudian lihat tinggi telinga dengan ujung mata ini. Di sana nggak ada ya, mungkin nanti tambahan aja. Nah, kalau yang normalnya, kita yang normal itu biasanya telinga ini harus lebih tinggi daripada mata. Tapi misalnya Anda lihat anak itu telinganya lebih turun daripada mata, biasanya itu salah satu indikator adanya kelainan tumbuh kembangnya. Contohnya salah satu yang paling banyak retardasi mental. Ya. Nah, jadi itu bisa menjadi indikator sebenarnya. Oke. Kemudian kita periksa juga matanya, refleks cahayanya. Ya. Caranya jangan langsung begini ya. Caranya dengan berjalan begini senternya. Nah, dengan adanya cahaya biasanya matanya berkedip. Kemudian pupilnya juga kan akan bereaksi. Pupil dengan kena cahaya bagaimana? Membesar atau mengecil? Mengecil. Mengecil, kalau hidup mengecil ya, kalau udah mati dia memang melebar. Baik, kemudian kita periksa, kemudian kita masuk ke hidung. Di hidung kita lihat ada nggak rongga hidung? Karena ini baru lahir kita nggak tahu ada rongga atau tidak, gitu ya. Nah, kita bisa cek, oh ada rongga hidung. Ada sekretnya enggak? Ada yang menyumbatnya enggak? Itu harus diperiksa. Nah, kemudian juga Anda periksa tulang hidungnya ada atau enggak. Bisa aja bayi enggak ada tulang hidung tuh ada. Ya, ada tulang hidung enggak? Ada yang patah enggak tulang hidungnya? Ya. Kemudian tadi diinspeksi dulu ya, dilihat dulu. Biasanya bayi ini kalau dia susah bernapas dia akan ada nafas cuping hidung. Nah, kempes hidungnya itu berarti cuping hidung namanya. Jadi dia ada usaha bernapas yang kuat, berarti ada gangguan pernapasan. Itu penting diperhatikan. Oke, kemudian masuk ke mulut. Mulut Anda perhatikan warnanya ya. Perhatikan warnanya. Kalau dia kebiruan, berarti ini ada masalah keoksigenasi. Ya. Kalau dia kemudian mulutnya itu simetris atau tidak. Dan perhatikan juga mulutnya ada celah atau enggak, kayak sumbing. Sumbing itu namanya celah. Nah, namanya apa kalau sumbing itu? Labioskisis. Labio itu artinya mulut. Kalau skizis itu celah, jadi labioskisis. Nah, kemudian di mulut ini juga kalau tangan Anda bersih, masukkan, Anda periksa ke dalam di langit-langitnya itu. Di langitnya ada celah atau enggak? Ya, bercelah atau enggak? Kalau dia bercelah, itu sama kayak di bibir juga, bisa saja dia bercelah. Itu namanya palatoskisis. Skizis itu celah ya. Palato itu palatum, palatoskisis. Bisakah dua-duanya bercelah? Bisa. Namanya labiopalatoskisis. Jadi kalau Anda dari lapangan nanti lihat, oh ini namanya palatoskisis. Dia palatoskisis, Anda sudah tahu. Berarti langit-langitnya bercelah. Ada efeknya nggak nanti? Jadi mahasiswa S1-nya harusnya kritis ya. Jangan cuma dek kasih minum bayi, kasih minum. Tapi nggak tahu, kenapa nih bayinya nggak bisa minum? Udah diamin aja. Harusnya Anda periksa, langit-langitnya bercelah nggak? Oh langit-langitnya bercelah, berarti pantasan dia nggak bisa minum. Terganggu untuk menghisapnya. Jadi kita harus critical thinking kita di lapangan harus dimainkan, jangan cuma jadi pesuruh aja ya. Oke. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, telinga. Telinga Anda lihat ada salurannya nggak? Ada meatus audiculatoriusnya nggak gitu ya? Tertutup ya. Oh ini kan tersumbat nih, ada salurannya kan? Nah tuh berarti harus kelainan ini bayinya. Baik, kemudian di leher Anda lihat lehernya ada pembengkakan atau enggak ya? Coba Anda raba, ada pembengkakan atau enggak. Oke, kemudian masuk ke dada. Di dada Anda lihat, apa yang perlu kita lihat di dada kira-kira? Dia kan ini simetris atau enggak ya? Simetris atau tidak? Kemudian Anda lihat pernapasannya. Pernapasannya memang dia pernapasan perut banyaknya ya. Kalau kita lihat di sini, dia sama nggak kalau dia bernapas sama terangkat nggak? Atau yang satu terangkat, yang satu enggak? Jadi kita perhatikan. Kemudian perhatikan juga payudaranya ini ya. Pada perempuan bisa saja payudara lebih besar sebelah. Itu bisa terjadi. Ya. Kemudian Anda lihat di sini dia kan biasanya areolanya ini atau payudaranya ini kelihatan tuh lebih hitam yang bayi yang matur.
Kalau bayi itu prematur, Anda lihat dia tuh belum kehitaman, jadi agak kecoklatan. Berarti ini kemungkinan nih bayinya belum cukup umur gitu, prematur. Baik, kemudian di sini kita tadi tadi udah ukur jantung ya, di sini usaha frekuensi jantung tuh ada di sini. Oke, kemudian kita masuk ke abdomen. Anda perhatikan di abdomennya ini tali pusatnya. Tali pusatnya perlu diperhatikan ini infeksi atau tidak tali pusatnya. Kemudian bisa juga Anda periksa daerah perutnya, ginjalnya ya, dengan cara Anda tahan di sini, kemudian yang satunya lagi ditekan. Nah, kalau ada pembengkakan, biasanya kayak kita menekan balon di dalam ini, jadi kenyal gitu. Tapi dia ada bukan padat, tetapi kita kok ada benjolan, terus bisa lepas gitu. Nah, itu ada berarti ada masalah di sana. Ya, tapi kita kalau yang pentingnya saja daerah tali pusat aja dulu yang kita perhatikan. Kemudian kita masuk ke daerah genitalia. Genitalia ini yang harus kita perhatikan pada laki-laki, meatus urinariusnya atau tempat saluran pipisnya. Tempat saluran pipisnya ada nggak di ujung? Bisa saja saluran pipis ini bukan di ujung, tetapi bisa saja di bawah sini. Bisa jadi di bawah sini. Itu namanya hipospadia. Ya, jadi kalau seperti itu akan mengganggu nanti kalau dia sudah besar, tapi nggak perlu penanganan segera. Yang perlu penanganan segera kalau kita lihat kok nggak ada salurannya, nah itu perlu dilaporkan segera, karena itu penting, harus ada pipis yang harus keluar. Nah, kemudian kita periksa testisnya. Kalau secara normal testis ini harusnya sudah turun. Testis itu biasanya adanya di perut, tapi kalau sudah 7 bulan bayi itu testisnya akan turun ke bawah, adanya di skrotum ini. Nah, Anda raba duanya, testisnya turun nggak dua-duanya? Kalau yang satu belum turun, Anda berarti ada temuan, nanti disampaikan ke tim medisnya. Oh, ini testisnya belum, berarti ada nanti takutnya karena ini bayinya prematur apa enggak ya gitu. Jadi sudah berpikir, kok nggak ada testisnya ya? Kalau nggak ada testis, kemungkinan ini belum 7 bulan nih lahirnya gitu. Jadi ada critical thinking Anda berjalan di situ. Dia harusnya 7 bulan sudah turun ke bawah. Kalau Anda lihat tadi bengkak, misalkan testisnya skrotumnya kok bengkak ya. Nah, tadi kalau dia turun tadi dia ada salurannya sebenarnya. Bisa saja salurannya itu tidak tertutup sehingga air yang turun ke bawah. Kalau air turun ke bawah jadi kan bengkak jadinya di sini. Nah, itu yang disebut dengan hidrokel penyakitnya. Jadi kalau Anda lihat nanti di lapangan kok bengkak ya skrotumnya, caranya aja center nanti. Kalau Anda center begini. Nah, kalau dia terang, misalkan begini Anda center, tetapi dia terang isinya kayak gini. Terang begini ya. Nah, begini terangnya. Nah, kalau ini kan karena massa isinya bukan air. Nah, kalau air kan isinya kalau kita center kan itu terang jadinya. Kalau dia terang berarti hidrokel, air yang masuk. Tapi kalau kita center kok gelap, berarti mungkin ada padat, bisa saja ususnya yang turun ke bawah. Itu harus dilaporkan. Kalau dia bengkak dan apa hasil dari pemeriksaan kita. Nah, kemudian kalau dia wanita yang harus kita perhatikan, labia mayoranya, tahu labia mayora? Labia mayora sudah menutup nggak labia minora. Jadi minoranya itu nggak nampak dari luar, mayora aja yang nampak. Tapi kalau bayi prematur, biasanya labia mayoranya belum menutup labia minora. Jadi nampaknya tuh masih kelihatan isi dalamnya. Harusnya nggak seperti itu. Jadi kalau Anda lihat bayi, kok ini masih keluar ya? Berapa sih usia hamilnya dulu? Nah, dia udah berpikir, oh kayaknya ini prematur. Kalau prematur apa sih nanti resikonya? Nah, ke situ, pikiran kita harus ke situ. Jadi cuma Dek bersihkan ini, udah bersihkan, enggak. Jadi harus sudah berpikir, ini kayaknya ada masalah nanti bayinya gitu. Ya. Jadi kemudian kalau pada wanita kadang ada yang keluar bercak darah kayak kita menstruasi. Nah, itu namanya pseudomenstruasi. Kenapa itu bisa terjadi? Biasanya hormon ibunya yang masuk. Sama kayak payudaranya satu bengkak, bisa aja satunya lebih besar gitu, atau besar dua-duanya. Tapi itu nanti akan hilang sendiri. Nah, itu karena hormon estrogen ibunya yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga akan mengeluarkan seperti gejala kewanitaan tadi. Oke, pada wanita ya, bukan pada laki-laki. Nah, kemudian masuk ke ekstremitas bawah, kita lihat kelengkapan jari-jarinya, itu penting sekali diperiksa ya. Nah, kemudian yang paling penting juga jenis kelamin Anda sampaikan jangan salah. Nanti Anda bilang, Bu, selamat laki-laki, ternyata anaknya perempuan. Wah, fatal itu nanti ya. Nah, ini harus jelas. Sekarang kita buru-buru lupa itu laki-laki atau perempuan. Nah, karena itu kasusnya ada.
Ini kita lihat jarinya normalnya 5, tapi bisa aja jari itu berlebih. Namanya polidaktili. Ya, bisa aja berlebih, Anda periksa nih. Ini paling penting sekali. Kemudian bisa aja jari itu berdempet kayak bebek gitu ya, berdempet-dempet. Itu namanya sindaktili. Ya. Nah. Oke. Kemudian kita periksa di punggung, cara membalikkan bayi itu satu tangannya luruskan. Kemudian Anda bantu di sini. Nah, kemudian Anda belokkan ke sini. Kalau dia turun, berarti Anda letakkan di sini. Nah, ini kepalanya miringkan ke satu sisi. Bolehkah bayi ditungkupkan? Sangat boleh untuk membantu pernapasannya. Jadi, kalau nanti ada bayi di rumah, Anda ajarkan juga menungkupkan. Tujuannya apa? Biar paru-parunya berkembangnya sempurna. Oke. Tapi harus diperhatikan, ininya kepalanya dimiringkan. Nah. Kemudian kalau di punggung Anda lihat biasanya ada purpura di sini ya. Nah, Anda perhatikan. Kemudian ada tulang punggungnya. Apakah tulang punggungnya membengkok mungkin? Bengkok ke sini, lordosis atau skoliosis. Atau ada spina bifida. Spina bifida itu ada tonjolan tulang yang ada di punggung ini. Itu namanya spina bifida. Nah, Anda perhatikan. Kemudian anusnya Anda lihat ada lubangnya atau tidak. Tapi kita nggak bisa berfungsi anus. Kalau dulu, zaman dulu harus dicek lubang anus. Sekarang nggak boleh lagi dicek lubang anus. Yang Anda harus perhatikan, dalam 1 kali 24 jam sudah keluar nggak BAB-nya. Sudah keluarkah pipisnya, 2 itu yang paling penting harus dilaporkan. Kenapa? Kalau dia nggak keluar harus dioperasi segera. Ya, karena itu racun bagi tubuhnya. Oke, biasanya ditunggu 2 kali 24 jam. Tapi Anda harus antisipasi 1 kali 24 jam harus dilapor segera. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah habis waktunya ya? Refleks ini banyak sekali, jadi nanti harus ada latihan di rumah. Kalau nggak bisa ke kampus, pakai boneka aja, di rumah kan punya boneka. Tapi lebih bagus lagi, Anda cari bayi, dimanapun ada bayi, mungkin saudara punya bayi, ya. Yang penting kurang dari 1 tahun, ya. Kalau lebih 1 tahun nggak cocok lagi. Kurang dari 1 tahun, Anda praktekkan cara-cara pemeriksaan ini. Nanti akan terus teringat, kalau langsung ke bayinya pasti akan terus keingat. Refleks yang pertama itu adalah refleks, saya di sana gabungkan, Anda pisahkan. Di situ ada buat refleks routing dan sucking. Ya, menghisap. Itu sebenarnya bukan menghisapnya itu, menghisap itu aja sucking. Routing itu menggerakkan tangan, menggerakkan bibir ke arah stimulus gitu. Jadi 2 refleks itu berbeda. Pisahin ya, routing sama sucking itu berbeda. Cara routing itu, kadang kita suka di rumah kalau punya anak bayi begini, kalau kita letakkan salah satu di tangan kita di bibir bayi atau dimanapun, apa reaksinya? Dia ngikutin, kita kayak gini begitu. Nah, kalau kita cari begini dia akan ngikutin. Kalau orang tua kita bilang, oh bayi kamu lapar, kasih lagi makan. Digigit lagi, lapar lagi, udah penuh perutnya, muntah jadi bayinya. Itu bukan karena dia lapar, memang refleksnya begitu. Itu namanya refleks routing. Ya, itu routing. Kemudian refleks yang kedua sucking. Refleks sucking ini kalau bayi itu ditetein ibunya, disusuin ibunya, dia akan menghisap. Atau kadang kita suka iseng memasukkan tangan ke dalam mulut bayi, apa reaksinya? Hisap-hisapnya kan? Nah, itu namanya refleks sucking. Atau bisa juga kita masukkan ini, kita masukkan dot, nah dia kan gitu ya. Nah, itu berarti refleks sucking. Ya, ingat routing sama sucking beda ya. Oke, kemudian refleks berikutnya adalah refleks menelan. Kalau kita kasih dia minum atau ibunya menyusui dia nggak muntah, berarti menelannya bagus. Tapi kalau dia muntah lagi atau cekek gitu ya, berarti ada gangguan di refleks menelannya. Refleks ini berfungsi untuk menilai saraf sebenarnya. Jadi ini penting untuk menilai saraf-saraf dia. Oke, harusnya dia nggak muntah ya, jadi bisa menelan. Oke, yang selanjutnya kita pemeriksaan itu adalah sucking. Bukan sucking, swallowing. Nah, caranya tangan kita, kalau kita yakin tangan kita tadi kotor memegang, kita boleh bantu dengan kasar. Kita tekan lidahnya, ya, lidah bayi ini. Nah, maka bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Itu extrusion reflex. Refleks selanjutnya itu adalah refleks leher. Betul? Refleks leher ya, conic neck. Oh, dahi dulu ya. Dahi dulu, refleks glabellar. Betul? Glabellar atau Meierson reflex. Nah, dahi itu begini ya. Kalau kita nih kan ada batas alis kita. Nah, kalau kita ketuk
dia akan berkedip. Kita ketuk lagi, dia berkedip gitu. Jadi saat kita ketuk, dia berkedip, gitu ya. Nah, itu refleks Meyersson labella. Kemudian masuk ke leher ya, tonic neck, betul ya? Nah, cara melakukan tonic neck ini saat bayinya rileks, jangan saat bayi menangis, itu nggak bisa. Saat bayi ini rileks, Anda arahkan ke salah satu sisi, kepalanya aja, bukan badannya. Kepalanya Anda arahkan salah satu sisi, maka ekstremitas yang ada di sisi yang sama diarahkan ini, dia akan lurus. Sedangkan ekstremitas yang berlawanan, dia akan fleksi. Jadi kalau Anda lihat nanti dia akan lurus, yang ini akan fleksi. Oke. Itu namanya tonic neck atau fencing neck. Ya, refleks selanjutnya adalah refleks menggenggam, grasp reflex. Anda mungkin sering coba letakkan tangan kita di jari-jari bayi. Apa yang dijadinya? Menggenggam. Itu normal, itu grasp reflex namanya. Nah, bisa juga di jari kaki. Di jari kaki Anda letakkan di sini, dia akan menggenggam. Ya, itu grasp reflex juga, tapi plantar grasp reflex. Tapi keseluruhan saya namakan grasp reflex aja dulu. Tapi bisa di kaki, bisa di tangan. Kemudian refleks selanjutnya itu adalah refleks Moro. Beda refleks Moro dengan refleks terkejut. Moro terkejut juga, refleks terkejut suara terkejut juga. Kalau Moro ini hubungannya dengan gerakan badan. Kalau refleks startle itu terkejut juga, tapi hubungannya dengan suara. Reaksinya akan berbeda. Kalau Moro, misalkan bayi sedang tidur, misalkan kita lewat di bayi itu, tapi ini bergerak, dia kan kaget. Nah, atau kita bisa kasih rangsangan begini. Atau bisa juga kita kasih rangsangan, kita angkat bayinya, kemudian kita jatuhkan begini, kayak begini, pegang, tapi dia kan kaget ya. Nah, atau dengan cara kita angkat sedikit, terus kita lepaskan, dia kaget. Nah, kaget yang kita berikan sentuhan dengan gerakan ini, itu namanya Moro. Apa reaksinya? Bayi itu akan ekstensi, menekuk ini, kemudian akan menjauh, abduksi ya, menjauh. BD sama DD, kalau DD itu mendekat karena sama, jadi dia akan menjauh. Jari-jarinya ini akan ekstensi, tapi ibu jari sama jari telunjuk akan bentuk huruf C, jadi dia akan begini. Jadi kalau kagetnya begini. Nah, itu Moro. Tapi kalau kagetnya dengan suara, misalkan kita buka pintu, atau ibunya, kita lagi ngomong sama ibunya ambil keras, dia kan kaget. Coba Anda perhatikan, kagetnya kalau kita dengan suara, kagetnya seperti apa? Kalau dengan suara, kagetnya seperti ini, tapi tangannya menggenggam. Tapi kalau dengan sentuhan badan dia tadi yang kagetnya, dia akan membentuk huruf C. Jadi boleh dipraktekkan biar lebih ingat. Jadi beda kaget suara dengan kaget dengan gerakan badannya. Oke. Terkejut dengan gerakan badan, dengan terkejut dengan suara, itu reaksinya berbeda. Oke, tadi sudah sekalian dengan startle ya, dengan suara. Bisa juga suara itu ya kan kaget. Jadi kita bisa menceknya, kan nggak mungkin juga kita buka pintu, kan nggak mungkin ya. Jadi kita di sini caranya, nah nanti akan kaget begini. Oke, sekarang kita masuk ke refleks tarik ke duduk. Memang usia harusnya 2 bulan sih ya, tetapi di situ disuruh tarik ke duduk. Tarik ke duduk itu artinya kita tarik bayi ini, kepalanya kan tinggal tuh, ya. Nah, harusnya dia akan mengikuti sendiri kepalanya ke bawah, kan gitu. Tapi kan kita agak nyeri ya, agak nyeri. Nah, tapi itu namanya tarik ke duduk. Biasanya sih dilakukan umur 2 bulan sih ya, yang dilakukan. Tapi di situ disuruh lakukan, coba aja dilakukan. Nah, itu nanti tarik ke duduk. Di saat dia sudah ditarik, di saat dia sudah posisinya tengah, dia akan kembali ke mengikuti kita. Ya, pull to sit namanya. Oke, setelah itu refleks mungkin merangkak nanti terakhir aja biar sekalian kita refleks trunk inversion. Kita masuk ke kaki dulu ya. Ke kaki itu ada refleks tendon dalam. Tendon dalam ini kayak kita refleks patella. Anda pernah refleks patella? Pernah ya. Nah, kalau kita kan gunakan hammer. Sekarang jangan gunakan hammer. Gunakan ujung jari kita aja. Nah, ini diangkat sedikit, terus kita ketuk. Nah, nanti dia akan dengan ekstensi, ya. Itu tendon dalam. Kemudian cross extension, apa yang ekstensi menyilang, cross extension. Caranya nih,
lututnya ini kita tahan ke bawah, kemudian kita beri rangsangan, ya, beri rangsangan, maka daerah yang sebelahnya ini akan fleksi, kemudian dia akan kembali ekstensi. Tapi gerakannya cepat ya, jadi nggak lama gitu nggak. Jadi kita tahan, kita berikan rangsangan, maka dia akan fleksi, kemudian ekstensi. Oke. Sekarang yang di kaki ada terakhir Babinski. Babinski pada orang dewasa atau lebih dari usia 2 tahunan itu harusnya Babinskinya negatif. Negatif itu reaksinya bagaimana? Babinski itu reaksi negatif itu jari-jarinya harus fleksi, ya. Kemudian kalau dia positif, jari-jarinya akan ekstensi. Pada bayi sampai usia 1 tahun biasanya dia positif. Tetapi bukan ada kelainan, justru bukan ada kelainan saraf. Kalau kita Babinski kita positif, berarti ada kelainan saraf. Ya. Nah, caranya bagaimana? Sama kayak orang dewasa, tetapi tidak pakai alat, cukup pakai jari, pakai tangan kita aja. Caranya, Anda goreskan, ingat posisinya lateral, lurus di bagian ke pinggir sini. Ya, jangan ke pinggir sana, ya. Jadi Anda tarik lurus, dia sudah bereaksi. Kalau belum, misalkan ada tarik begini, Anda gores, kemudian buat kayak L terbalik gitu. Jadi kesininya lagi, ya. Jadi angkat, kemudian lurus ke sini. Tapi biasanya kita garis begini aja dengan tangan kita, dia sudah bereaksi. Reaksi kakinya itu adalah jari-jarinya, dari 4 jarinya akan ekstensi, melebar ke luar. Kemudian yang ibu jarinya akan masuk ke dalam dorsofleksi. Tapi bukan masuk benih ya, sedikit dorsofleksi. Itu Babinskinya positif. Artinya Babinskinya positif. Tapi itu normal. Oke. Jadi kalau di sebelah ini bagaimana? Kita gores juga sebelah lateral luar itu. Kita gores, kemudian atau ke sampingnya lagi. Nah, dia akan ekstensi dan dorsofleksi bagian ibu jari. Baik, baru kemudian kita refleks yang berikutnya adalah bagian merangkak. Caranya kita harus telungkupkan bayinya. Tadi saya sudah bilang caranya menelungkupkan bayi, luruskan, kemudian tahan dan balikan ini. Oke. Jika bayinya dalam posisi begini, bayi itu seolah-olah ingin merangkak. Jadi ini ingin merangkak gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya refleks terang incurvation atau nama lainnya? Galan refleks. Galan refleks ini caranya, ini kan ada tulang punggung bayi ya. Anda lihat ada tulang punggung bayi. Cuma goreskan tangan Anda sekitar 4-5 cm di sebelah kanan atau sebelah kiri dari tulang punggung ini. Jadi jangan tepat di tulang punggung, tapi di sebelahnya. Nah, misalkan Anda goreskan 4-5 cm, Anda goreskan seperti ini, maka bayi ini, pantat bayi ini akan fleksi, akan mendekati ke tubuh, kemudian dia akan berayun ke arah yang berlawanan. Kalau tadi saya menorehkannya di sebelah kanan dari tulang punggung, maka ini akan berayun ke sebelah kiri. Beda kalau kita dewasa, coba temannya digoreskan 4-5 cm di kiri atau kanan punggungnya. Coba temannya, apa reaksinya? Nah, dia akan berlawanan atau sama? Nah, jadi kalau dioreskan kalau kita sebelah kanan tulang punggung kita goreskan, nah kita akan ngikut ke kanan. Kalau kiri akan ngikut ke kiri. Nah, tapi kalau bayi bukan berlawanan. Kalau sebelah kanan kita gores, dia ke kiri. Itu namanya galan refleks atau terang incurvation. Ya, saya rasa cuma itu ya. Udah? Ada lagi yang ketinggalan? Ya. Kita ambil bayinya. Ini kita langsung cek 1 menit pertama. Ini kita tekan atau kita kasih kode pada 1 menit pertama. Baik, kita nilai bayinya. Ada usaha nafas. Usaha nafasnya bagus, menangis kuat. Nanti Anda nilai ya. Usaha nafasnya menangis kuat. Oke, ini masih 1 menit pertama. Kemudian saya cek 1 menit. Oh, 90. Baik. Kemudian ya, sambil saya lap, saya akan ganti kainnya.
Oh, dia menangisnya cuma merintih-rintih aja. Kemudian coba lagi berikan refleks, masih cuma merintih aja. Nah, kemudian kita lakukan yang ketiga, kita lihat bergeraknya aktif ya. Cuma pada aktifnya hanya bagian tertentu aja, jadi ada yang tidak begitu aktif dibandingkan yang lainnya, sedikit lemah. Nah, kemudian warna kulitnya kita lihat ternyata di bagian ekstremitasnya kebiruan, di bagian badannya merah. Berapa abgarnya? 6. Berarti masuk gimana? Kita kategorikan ada 3 kategori. Iya. Ada disebut dengan normal jika nilainya 7 ke atas. Kemudian Aspeksia 4-6. 4-6 aspeksia ringan. Aspeksia berat di bawah 3 atau kurang. Nah, aspeksia itu artinya kekurangan oksigen di dalam tubuhnya, ya. Berarti kita lakukan dulu penata laksanaan sebelum kita kasih oksigen. Jangan buru-buru oksigen. Kita kembali lagi berikan rangsangan. Masih 4 menit, masih ada waktu kita 1 menit lagi. Kita kembali berikan rangsangan. Oh, bayinya udah semakin menangis, semakin kuat menangisnya. Ya, bagus, Dek. Iya, bagus. Oke, Adik, keren. Ya, kita nilai lagi sudah 5 menit. Ya, berarti kita nilai lagi. Dia sudah menangis kuat. Kemudian kita periksa 120. Kemudian tonus ototnya sudah bergerak aktif. Kita berikan rangsangan, semakin menangis lagi. Nah, tetapi ekstremitas masih kebiruan. Berapa nilainya? 7, Bu. 7. Oke. Nah, begitu ya. Iya, Bu. Nah, itu untuk penilaian Apgar. Jadi penilaian Apgar kita berapa membuat di dalam 100 nanti? Berapa nilai Apgar bayi ini?